Jadi kalau sahabat-sahabat tidak percaya, di sini saya akan buktikan dan saya akan kikis. Nih. Untuk mengambil tegangan khususnya di bagian protektornya ini, saya tidak menambahkan trapo lagi. Karena untuk di bagian trapo ini sudah ada ekstranya. Di sini sudah ada ekstranya, CT 15 volt dan 18 volt. Di bagian inputnya ini, untuk tegangannya ialah saya mengambil di bagian PSU ini. Jadi sebentar saya masukkan dulu. Jadi tegangan untuk di bagian supply ini, saya langsung mengambil di bagian dioda yang 50 ampere ini. Nih seperti ini. Ada plus dan ada minnya. Welcome to DJ Lucky Funduration White L7 Project Perform Ismail Dadang Channel Support Production. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat dimana saja berada, tanpa terkecuali yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Jadi hari ini ceritanya lagi menggarap sebuah power dengan menggunakan box dengan tipe produknya Bell dan tipenya ini. Nah, untuk di bagian dalam di sini saya menggunakan terapo dengan merek yaitu Bell atau BGR. Bell dengan BGR ini hampir sama. Karena satu pabrik, kemungkinan seperti itu. Terus di sini untuk terapo saya menggunakan yaitu dengan ukuran 30 ampere seperti ini. Nah, di sini ingin saya jelaskan dan di sini yang ingin saya bagikan dengan sahabat-sahabat apa alasan saya suka menggunakan yaitu box atau terapo 30 ampere kotak seperti ini. Karena di sini sahabat bisa pastikan untuk di bagian lilitan sekundernya ini menggunakan kawat yang sangat besar sekali dan ini bukan menggunakan aluminium. Jadi kalau sahabat-sahabat tidak percaya, di sini saya akan buktikan dan saya akan kikis. Nih. Tuh. Dia kuning, dia tidak putih, tapi dia kuning. Artinya kalau dia kuning ini murni dia menggunakan tembaga. Cuman kelasnya tembaga itu kan banyak juga, saya tidak tahu ini kelas yang keberapanya. Jadi seperti itu. Untuk pemilihan, kenapa saya menggunakan atau suka menggunakan terapo kotak? Karena sangat banyak sekali dipertanyakan oleh sahabat-sahabat kita, bang sekali dong merakit terapo donat, jangan kotak terus. Nah, inilah alasan saya sukanya menggunakan terapo kotak, yaitu seperti ini. Kalau saya kikis tadi dia menggunakan kuning, tidak putih. Cuman kalau tembaga kan ada kelasnya juga. Nah, ya itu tadi saya tidak tahu juga untuk di bagian kelasnya. Terus di sini untuk di bagian elko saya menggunakan Conrad dengan ukuran 10.000 mikrofarad atau UV 80 volt. Sementara tegangan di sini yang saya gunakan untuk di bagian traponya ini yaitu paling besar di bagian trapo 56 volt. Yang akan saya gunakan untuk masuk ke bagian PSU atau elko ini. Terus di sini banyak pertanyaan sahabat-sahabat, bang, apakah untuk memasang tegangan, entah itu tegangan protektor, entah itu tegangan kipas, entah itu tegangan untuk di bagian input ini. Nah, di sini yang ingin saya bagikan buat sahabat-sahabat untuk mengambil tegangan khususnya di bagian protektornya ini, saya tidak menambahkan trapo lagi. Karena untuk di bagian trapo ini sudah ada ekstranya, CT 15 volt dan 18 volt. Jadi saya mengambil di situ ada kelihatan kabelnya warna hitam dan warna merah. Saya mengambil di titik 15 voltnya. Seperti itu. Terus masuk ke bagian komponen protek, yaitu di bagian PSU protek. Terus untuk di bagian kipasnya bagaimana, bang? Nah, di sini mengapa saya menggunakan untuk elko supply-nya ini saya menggunakan 1000 UV dengan ukuran volt 25 volt. Nah, karena di sini saya mengambil tegangan kipas
Nah, di sini saya ingin perlihatkan buat sahabat-sahabat. Ini jalur di bagian kipas. Langsung saya solderkan ke bagian elko-nya tadi. Di sini sama dua-duanya. Juga saya solderkan di bagian elko, yaitu antara elko min dan elko plus. Jadi seperti itu. Nah, terus di sini untuk di bagian penguat input atau di bagian inputnya ini, untuk tegangannya ialah saya mengambil di bagian PSU ini. Jadi tegangan untuk di bagian supply ini saya langsung mengambil di bagian dioda yang 50 ampere ini. Ini seperti ini. Ada plus dan ada minnya. Sementara di sini sumber untuk yang membagi tegangan yang masuk ke key driver ataupun transistor finalnya, semuanya bersumber di bagian dioda ini. Karena dioda ini kenapa saya tempelkan ke bagian body? Karena dioda ini kalau sahabat menggunakan karakter-karakter sub atau karakter low, dia juga panas. Jadi daripada saya menambahkan satu heatsink lagi untuk mendinginkan dioda ini, ada baiknya saya tempelkan di bagian body seperti ini, yang saya simpan di bawah elko ini. Nah, sementara untuk tegangan elko atau menyuplai di bagian elko, saya hanya menggunakan jumperan kabel seperti ini. Jadi ada kabel minnya di sini masuk ke bagian PSU, ada kabel plusnya di sini juga masuk ke bagian PSU. Sementara di sini ada kabel CT-nya juga masuk ke bagian PSU. Terus untuk di bagian yang masuk ke bagian terminal belakang, khusus di bagian output speaker yang di bagian posisi min juga masuk ke bagian PSU, yaitu jalur yang satu jalur dengan CT ini. Seperti ini. Jadi CT-nya ini saya menggunakan 2 lembar kabel. Sementara untuk di bagian outputnya pun juga masing-masing kabel. Jadi seperti ini. Jadi di sini satu kabel untuk warna hitam tertuju ke bagian PSU. Nah, ini kabelnya. Masuk ke bagian PSU juga. Sementara di sini untuk di bagian kabel yang warna hitam juga masuk ke bagian PSU yang satu jalur dengan CT-nya ini. Nah, seperti ini. Jadi tidak terlalu ribet sebenarnya kalau untuk membuat sebuah power ini, asalkan pandai-pandai lah istilahnya, berkreasi. Nah, setelah kita buat seperti ini, sebelum kita finishing, ini kan belum di finishing karena masih berantakan, karena untuk kip kiri kanan belum masuk. Jadi kita tutup seperti ini, otomatis kabel-kabelnya ini sudah tidak kelihatan lagi, jadi aman. Terus ada lagi pertanyaan teman-teman itu, Bang, untuk di bagian tiang penyangga, apakah abang menggunakan pisser atau menggunakan apa? Jadi kalau untuk di bagian tiang penyangga PSU ini, nah sahabat bisa pastikan. Jadi seperti itu penyangga yang saya buat. Nah itu menggunakan baut mor. Jadi setiap lubang, setiap posisi itu ada baut mor yang sudah saya buatkan. Jadi sahabat bisa pastikan. Terus ada lagi sahabat-sahabat yang menanyakan tentang sebuah elko Conrad ini, Bang. Apakah abang menggunakan elko Conrad ini, apakah di paralel sebanyak mungkin atau di seri? Jadi kalau untuk sebuah elko ini, kita lihat kemampuannya dulu. Kalau memang tidak mampu dengan ampere yang besar, otomatis kita harus menseri. Tapi kalau untuk kelas AB, sekelas AB, yang khusus di tegangan hanya 56 dari trapo ini, saya menggunakan paralel. Tapi kalau saya merakit power-power yang berkelas H, kelas TD, itu otomatis ini saya seri. Maka saya suka menggunakan banyak elko itu di seri di bagian bawah. Karena kelas H, kelas TD, kelas GB itu menggunakan pol lebih dari 100 pol. Nah, untuk elko ini sudah pasti saya pastikan tidak akan mampu menghandle tegangan sebesar itu. Jadi seperti itulah penjelasan saya tentang pertanyaan sahabat-sahabat untuk di bagian power yang sudah saya rakit. Jadi untuk power ini menggunakan fan DC yaitu 12 pol dengan ukuran 12 cm. Apakah tidak masalah, Bang? Abang mengambil PSU-nya tadi 15 pol dari trapo. Sementara kipasnya kan cuma 12. Ya, memang betul. Karena di sini dibagi dua antara tegangan protek dengan tegangan kipas. Jadi dibagi dua. Jadi pas dia kembali ke 12 pol. Karena di sini menggunakan relay juga, relay kodok yang 12 pol juga. Alhasilnya di sini dia menjadi 12 volt. Sementara untuk kipas dari 12 volt kita tambah menjadi 15 volt. Saya rasa tidak masalah, masih aman, justru putarannya sangat laju sekali.
Jadi tidak perlu sahabat menambahkan lagi IC transistor yang menggunakan 7812. Cukup sahabat pasang satu buah elko, satu buah dioda. Sahabat bisa sambung langsung, pasti tidak akan kebakar. Karena saya sudah banyak juga membuat seperti ini, aman-aman saja. Jadi seperti ini untuk di bagian sebuah power yang sudah saya rakit. Terus untuk di bagian belakang, jadi ini ada penguat sinyal, juga bekerja sebagai input balan. Nah, di sini untuk pemasangan sangat banyak sekali kabel-kabel. Jadi buat sahabat-sahabat itu Bang coba lihat dong di bagian dalamnya. Nah, ini saya lihatkan sangat banyak sekali kabel-kabel untuk di bagian belakang ini. Jadi di sini tanpa ada tulisan, tanpa ada panduan, hanya berdasarkan pengalaman. Jadi kalau sahabat-sahabat memesan power dengan saya nanti coba-coba melepas. Kalau sahabat tidak menanda dulu, ya udah. Begitu sahabat pasang nanti pasti saya jamin 100% pasti salah. Karena di sini tidak ada tulisan seperti PCB PSU ini, alias nol sama sekali tidak ada tulisan. Karena saya menggunakan IC lubang. Bang, kenapa nggak disablon aja Bang, dibuat yang seperti pabrikan? Ya inilah ciri khasnya Ismail Dadang, tidak menggunakan sablonan tapi menggunakan IC lubang. Oke, jadi seperti ini power yang sudah saya kerjakan, yang didasari oleh pekerjaan oleh Bang Robi kita. Kebetulan hari Minggu Bang Robi kita tidak masuk hari ini, jadi tinggal Bang Andi kita aja ini. Jadi jangan lupa dukung channelnya Andi Kameramen. Mantap. Nah, mantap. Andi Kameramen mantap. Terus di sini ada lagi transistor yang ingin saya gunakan. Nah, di sini menggunakan transistor. Coba saya hitung dulu, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Jadi di sini saya menggunakan 12 set transistor per mononya. Dan satu set ini sebagai tepannya. Ini tepan di sini. Nah, mudah-mudahan sahabat-sahabat kelihatan. Dan jadi di bawah ini tepannya. Dan untuk transistor yang saya gunakan sebanyak 12 set per mononya. Jadi kalau masalah kemampuan, jadi power ini ya bisalah sahabat handle SPK 18, bisa 2 kiri, 2 kanan diposisikan 4 ohm. Jadi di sini mau sebesar apapun boxnya, mau sebesar apapun trafonya, saya masih tetap menggunakan 506. Jadi sangat mungil, sangat simple seperti ini. Apa Anda mubazir Bang di bagian transistor? Ya, orang permintaan dari konsumen harus saya buatkan, jadi tidak boleh saya kurangi. Nanti permintaan konsumen Bang saya minta transistor 12, ya saya bikinkan 10 set, mungkin komplain. Jadi seperti ini untuk di bagian power yang sudah akan saya buat. Jadi ini power pesanan sahabat kita yang berada di Mempawah Hilir. Jadi seperti ini. Kalau yang dibuat Bang Andi Kameramen ini yaitu power pesanan dari sahabat-sahabat yaitu daerah Kalimantan Timur ataupun Kalimantan Selatan. Jadi ini pesanan dari sahabat-sahabat atau bapak yang berada di Mempawah, yaitu tepatnya di Kalimantan Barat juga. Jadi seperti ini barang-barang yang sudah saya buat untuk di bagian powernya. Jadi untuk di bagian PSU-nya semuanya sudah saya jelaskan buat sahabat-sahabat. Dan mohon maaf tidak masuk hati untuk menggurui. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.